Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Lubabah Umil Fadil NIM 203190259 dan saya Muhammad Arizky Nur Alfian NIM 203190267. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. Poin pertama, yaitu pengertian dan jenis-jenis tenaga kependidikan. Tenaga kerja pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Dalam konteks sistem pendidikan nasional, tenaga pendidikan yang dimaksud adalah anggota masyarakat dengan kriteria dan standar tertentu diangkat untuk menunjang penyelenggaraan proses pendidikan pada suatu pendidikan. Jenis-jenis tenaga kependidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. 1. Kepala Satuan Pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin institusi atau satuan pendidikan. Yang termasuk dalam tenaga kependidikan ini yaitu rektor, kepala sekolah, direktur, dan istilah lainnya. 2. Pendidik. Pendidik adalah tenaga pendidikan yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Termasuk tenaga kependidikan ini adalah guru, dosen, konselor, pengawas, pamong belajar, widyaswara, tutor, fasilitator, ustadz, dan sebutan dalam istilah lain yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, tenaga kependidikan lainnya. Tenaga kependidikan lainnya adalah orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan atau institusi walaupun tidak secara langsung terlibat dalam proses pendidikan. Termasuk tenaga kependidikan ini adalah wakil-wakil kepala sekolah, pustakawan, laboran, tata usaha, pelatihan ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Poin selanjutnya yaitu pengadaan tenaga kependidikan. Langkah-langkah untuk menyelenggarakan pengadaan tenaga kependidikan, yang pertama yaitu pengumuman. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. 2. Pendaftaran. Pendaftaran dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran lainnya yang dibutuhkan. 3. Seleksi atau penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama, penyaringan administrasi. Yang kedua, ujian atau tes. Penyaringan administratif dilakukan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampiran data. Ujian atau tes, yaitu setelah peserta yang lulus dalam tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawaian dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dipandang perlu. Yang terakhir yaitu pengumuman. Pengumuman ini berisi peserta yang lolos dalam seleksi sesuai ketentuan dan penempatan kerja. Poin selanjutnya, pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan. Penempatan dan penugasan berkaitan erat dengan pengangkatan seseorang dalam suatu kedudukan dan jabatan tertentu. Pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan yang bukan tenaga pendidik pada satuan pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintahan dilakukan oleh menteri lain atau pimpinan lembaga pemerintah non-departemen dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri. Prinsip dasar pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan harus adalah kesesuaian tugas dengan kemampuan yang dimiliki pegawai tersebut. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik, calon tenaga pendidik yang bersangkutan selain memiliki
kualifikasi sebagai tenaga pengajar harus pula memenuhi persyaratan berikut. Syarat yang pertama, sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan dengan tanda bukti dari yang berwenang, yang meliputi tidak menderita penyakit menaun atau kronis, dan tidak juga menular, tidak memiliki cacat tubuh yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai tenaga pendidik, tidak menderita kelainan mental. Yang kedua, berkepribadian yang baik, yang meliputi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkepribadian Pancasila. Poin yang berikutnya yaitu D. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan. Pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan yaitu sebuah usaha mendayagunakan, memajukan, dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menunjang tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari, sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Yang intinya, proses ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tenaga kependidikan supaya dalam proses pembelajaran terjalin lebih baik. Poin yang berikutnya yaitu E. Pemberhentian tenaga kependidikan. Pemberhentian tenaga kependidikan sendiri yaitu pencopotan atau pelepasan seseorang dari tugas atau tanggung jawabnya yang diputuskan oleh seorang pemimpin karena suatu hal tertentu. Dan ada berbagai sebab dari pemberhentian tersebut, diantaranya yaitu 1. Ada sebab pelanggaran yang dilakukan, contohnya seorang tenaga kependidikan melanggar sebuah aturan yang telah ditentukan dan telah diperingati beberapa kali. Yang berikutnya, kontrak kerja yang sudah habis. Kontrak kerja yang sudah habis dan tidak diperpanjang lagi otomatis akan dilakukan pemberhentian tenaga kependidikan. Yang berikutnya nomor 3, karena pensiun atau telah mencapai batas maksimum sebagai seorang pendidik. Batas usia maksimum sebagai seorang pendidik yang seperti diketahui pada saat ini yaitu 60, dan bila telah mencapai usia tersebut maka seorang tenaga kependidikan akan pensiunkan. Sekian pemaparan materi dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.